Polisi temukan gudang ganja di rumah kosong. Warga keluhkan rumah sakit tanpa petugas nakes. Warisan jahit bendera tetap bertahan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah kosong yang dijadikan gudang penyimpanan daun ganja. 22 kg ganja siap edar disita. Penuntasan kasus narkoba di Kota Medan tak henti-hentinya digencarkan personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. Setelah melakukan pengembangan dari penangkapan sebelumnya, petugas kemudian mendapati rumah kosong yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan puluhan kilogram daun ganja siap edar. Rumah kosong terbengkalai di Jalan Garuda Medan ini digerebek setelah polisi meringkus seorang pelaku narkoba dengan barang bukti ganja seberat 1 kg. Dari keterangan pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku utama yang memasuk ganja ke pelaku kedua. Dari hasil pemeriksaan pelaku kedua inilah petugas kemudian menemukan 28 bungkus seberat 22 kg ganja kering yang disimpan di sebuah rumah kosong terbengkalai. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang selain 2 pengedar dan bandar, terdapat 1 pelaku lagi berperan sebagai penyedia tempat. Mereka sengaja memanfaatkan rumah kosong terbengkalai menjadi gudang agar aktivitas penyimpanan narkoba tidak diketahui warga. Rumah kosong ini tidak pernah ada aktivitas karena tidak memiliki listrik dan air. Yang bersangkutan diamankan pada sebuah rumah kosong yang merupakan rumah dari inisial AG. Menariknya, rumah ini merupakan rumah yang kelihatannya dari luar terbengkalai, bahkan untuk listrik, air sudah diputus, sehingga dari keterangan yang kami dapatkan di lapangan bahwa masyarakat sampai tidak mengetahui betul bahwa rumah tersebut digunakan atau dijadikan sebagai gudang untuk penyimpanan narkoba jenis ganja. Pelaku utama yang berstatus residivis dalam kasus narkoba mendapat narkoba dari Provinsi Aceh dan sudah berulang kali memasok narkoba tidak hanya ke Kota Medan, melainkan juga ke beberapa kota lain yang ada di Sumatera Utara. 3 pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 kawanan pencuri dengan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri diringkus personel Direskrimum Polda Sumut. Pelaku sudah beraksi di sejumlah provinsi dan menguras ratusan juta uang nasabah bank. Itulah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku di salah satu mesin ATM center yang ada di Kota Medan. Pelaku yang mengenakan kemeja motif kotak-kotak terlihat mengotak-atik satu mesin ATM sebelum korban datang. Tak berselang lama, korban yang mengenakan singlet hitam terlihat kesusahan saat menggunakan mesin ATM. Di momen inilah pelaku berpura-pura memberikan bantuan dan dengan cepat menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM serupa. Pelaku kemudian dengan leluasa menguras seluruh saldo yang ada di tabungan korban yang jumlahnya mencapai 700 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh mengungkapkan pelaku berjumlah 4 orang. 2 diantaranya berhasil diringkus Polda Sumut di Kota Medan dan Tangerang. 1 pelaku lagi telah ditangkap Polresta Pekanbaru, sedangkan 1 pelaku lain kini dalam pengejaran polisi dan identitasnya sudah diketahui. Dari catatan, para pelaku telah beraksi di sejumlah kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Dalam setiap aksinya, pelaku hanya bermodalkan tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM.
Pelaku juga menggunakan kartu-kartu ATM bekas untuk ditukarkan dengan kartu ATM milik korbannya. Tersangka ini sudah mengikuti ini 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi, sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Usai pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa dan umumnya sudah lebih dari 1 kali dipenjara dalam kasus yang sama pula. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang remaja yang masih berstatus anak di bawah umur ditangkap Polsek Medan Tembung karena terlibat aksi pembegalan motor. Pelaku dan teman-temannya mengaku lebih dari 5 kali melakukan pembegalan. Video CCTV yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik para remaja melakukan pembegalan di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Saat beraksi, mereka kerap bergerombol mencari korban dan kemudian mengancam korbannya menggunakan senjata tajam. Mereka juga tak segan melukai korbannya. Kapolsek Medan Tembung, Ajun Komisaris Polisi Rasmaju Tarigan menyebut ada 5 pelaku yang teridentifikasi. 1 pelaku berhasil diringkus dan merupakan anak di bawah umur. Pihaknya kini tengah memburu teman-teman pelaku lain. Polisi menghimbau seluruh pelaku yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri. Dalam kasus ini, selain menangkap 1 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti sepeda motor milik korban, 3 senjata tajam beragam jenis, dan rekaman CCTV yang merekam aksi kejahatan para pelaku. Tersangka ini melakukan kegiatannya itu di wilayah hukum Polsek Medan Tembung sudah berulang kali. Sudah ada beberapa titik yang telah tersangka lakukan kejadian yang sama. Dan kami sudah mengantongi nama-nama teman dia dan kami melakukan lidik. Pelaku juga terancam penjara lebih dari 5 tahun dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga keluhkan rumah sakit minim pelayanan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang warga di Kabupaten Mandailing Natal merekam video saat pasien membutuhkan pertolongan gawat darurat. Namun warga sangat kecewa karena rumah sakit Tamrin Natal sepi seperti tak berpenghuni. Ini bawa orang tua. Beginilah rekaman video berdurasi 40 detik yang belakangan viral di media sosial. Video ini memperlihatkan tenaga kesehatan di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Husni Tamrin Natal di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak ada petugas tenaga kesehatan. Dinarasikan Alwitan, seorang warga yang hendak membawa keluarganya dalam keadaan butuh pertolongan, harus kecewa dikarenakan tidak adanya tenaga kesehatan yang berjaga. Alwi juga menggambarkan ruang instalasi gawat darurat tampak kosong tanpa tenaga kesehatan yang berjaga sama sekali. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Husni Tamrin Natal, Dr. Rajami Nasution. Menurutnya saat video viral Sabtu malam itu, tenaga kesehatan tengah melakukan pergantian shift dan belum tiba di rumah sakit dengan alasan hujan. Rajamin juga menyebut hal ini sudah berulang terjadi lantaran anak buahnya selalu telat masuk kantor. Memang ada jaga di situ di belakang yang di GD kosong. Jadi sebelumnya itu pernah terjadi pada tanggal 1 Agustus, di mana saya hadir duluan jam 7.50 hadir saya di situ. Saya tunggu sampai 8.35 tidak ada yang hadir. Alasan saya WA, dijawabannya hujan, tidak ada mantel dan tidak ada kendaraan. Jawabannya tunggu reda hujan dulu. Dari situ pada tanggal 4 saya nasihati bagaimana tidak terulang lagi. Ya. Nah, saya bilang kesimpulan yang bagus-bagus, ya biar lancar semua. Ternyata pada tanggal 10, tanggal 9 malam terulang lagi. Pasca viralnya video tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal turun tangan dan akan memanggil aparatur sipil negara yang lalai menjalankan tugas.
Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, menginspirasi minat dan pengetahuan bidang sains dan teknologi, Gramedia kembali menggelar Science Day 2025 di Kota Medan. Kegiatan ini akan mendorong kreativitas anak dalam berbagai bidang ilmu. Diikuti 400 orang, Gramedia Science Day 2025 terus mendukung perkembangan anak untuk mengenal sains sambil bermain. Untuk kali keduanya, gelaran ini hadir di Hotel Santika Diandra Medan. Peserta merupakan siswa-siswi sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Setiap tim terdiri dari 2 orang yang akan berlomba dalam menyelesaikan soal dan bereksperimen dengan berbagai bahan yang disediakan. Gramedia Science Day menjadi wadah mengasah kreativitas dengan cara menyenangkan, memperkenalkan semangat kompetensi sains dengan seru. Gelaran ini juga melatih motorik dan merangsang rasa ingin tahu anak. Melatih motorik anak, terutama dalam menghadapi kehidupan ini, baik itu kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Di saat ini lagi dikembangkan tentang AI maupun teknologi, jadi kami harapkan sains ini adalah jembatan untuk menghadapi sana. Peserta dalam setiap sesi terlihat antusias. Mereka seru-seruan bersama dan tidak sabar untuk berlomba. Seru banget kegiatannya. Ngapain aja tadi? Kami bereksperimen cara membuat magnet, terus ngerjain soal tentang energi. Membuat magnet dari hasil kita. Ya, bahannya ada besi, baterai, kawat, dan bak. Berhasil nggak? Melalui kegiatan ini diharapkan menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu serta kecintaan anak terhadap dunia sains. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penjahit bendera merah putih tetap bertahan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Lubuk Lerangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Lerangan. Lubuk Lerangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Lerangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal.
Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jaya ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini aik tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jaya ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, meski nyaris punah, alat musik tradisional kulcapi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih dilestarikan. Eliana Sembiring, satu-satunya perajin kulcapi wanita, mampu melestarikan kulcapi hanya menggunakan alat sederhana. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat kulcapi. Awalnya, kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi kulcapi. Kini, penjualan kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bi? Iya, semua manual, nggak ada dari alat-alat mesin gitu, nggak ada. Gerenda apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, ya, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih, Bi. Ini gimana nih, Bi? Ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti apa nih, Bi? Aku bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang pengrajin kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita penjahit bendera merah putih di Kota Medan tetap eksis menjalankan usaha warisan keluarga. Meski untung tipis, usahanya mampu bertahan. Bukan sekedar penjual bendera musiman yang menjamur saat menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Seorang wanita di Kota Medan mampu mempertahankan usaha menjahit warisan keluarga. Wanita tangguh Presto Lumban Tobing mampu meneruskan usaha penjahit bendera warisan almarhum ayahnya. Selain menjadi pemasukan tambahan, dia juga tetap menjaga pelanggan ayahnya. Bersama suaminya, dia menggunakan mesin jahit warisan yang cukup bagus. Meski penjualan terus menurun akibat banyaknya jenis dan corak pernak-pernik bendera hasil pabrikan, namun menjahit bendera merupakan hal khusus yang mampu mengenang kegembiraan di masa kecilnya. Yang pasti yang sudah saya rasakan sekarang ini kan grafiknya menurun tuh. Tapi untuk menjahit ini saya akan teruskan. Walaupun sedikit, seandainya gimana pun, apapun yang terjadi, walaupun sedikit pesanan tuh saya akan teruskan. Kalau bangga adalah ya bangga, karena kalau diingat menjahit
penjahit pertama dulu, kalau nggak salah Ibu Fatmawati bukan. Nah, jadi kemarin itu kan seorang perempuan yang menjahit. Jadi saya pikir mengingat itu aja mungkin sedikit ada kebanggaan lah. Berbagai ukuran bendera tersedia dengan harga mulai dari Rp5.000. Masyarakat yang ingin memesan bendera dapat mendatangi lokasi usahanya di Jalan Jamin Ginting nomor 517 Padang Bulan, Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.